Ya, baik. Ini adalah sesi kedua dari sesi yang pertama tadi yang sempat terputus sebelum saya cut. Ada waktu 10 menit lagi bagi Kristiono sama Pak Aris untuk presentasi. Presentasinya bagus, Pak Kristiono. Saya sangat menikmati. Sekarang saya kasihkan hostnya ke kamu lagi ya. Asal. Sudah Kristiono lanjutkan dulu. Baik. Serius? Oke. Sebelum masuk ke perspektif ekonomi campuran, jadi contoh dari merkantilisme ini negara-negaranya yakni Belanda, ada Portugal, ada Spanyol, di mana Belanda, Portugal di sini pernah menjajah Portugis ya, Portugal atau Portugis ini pernah menjajah Indonesia. Nah, seperti yang definisinya tadi, bahwa dengan cara bisa melewati peperangan, sering terjadi perang dalam sistem ini. Selanjutnya yakni perspektif ekonomi campuran dengan studi kasus negara Cina. Akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, perspektif ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran didefinisikan sebagai sistem ekonomi yang menggabungkan fitur atau karakteristik sebagai dari sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme. Secara umum, sistem ekonomi campuran berarti sistem ekonomi yang di mana terdapat perlindungan kepemilikan privat dan kemungkinan tingkat kebebasan ekonomi dalam menggunakan modal, tetapi juga memungkinkan di sini pemerintah untuk campur tangan dalam kegiatan ekonomi demi mencapai tujuan sosial. Pada sistem ini, pemerintah dan swasta bersama-sama memecahkan masalah perekonomian. Lanjut. Ciri khas dari sistem ekonomi campuran adalah perusahaan sektor publik dan swasta hidup berdampingan satu sama lain. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah menguasai sumber daya dan barang modal. Yang kedua, pemerintah dapat melakukan intervensi dengan menetapkan kebijakan moneter, fiskal, membuat peraturan, mengawasi dan membantu kegiatan swasta. Yang ketiga, gabungan dari sistem ekonomi komando dari pasar. Sistem ekonomi komando atau terpusat merupakan sistem yang diberlakukan dengan pemerintah menentukan seluruh kebijakan perekonomian. Yang keempat, pemerintah dan sektor swasta mempunyai peran yang berimbang. Selanjutnya, tujuan sistem ekonomi campuran. Tujuan dari sistem ekonomi campuran yang utama adalah keselarasan ekonomi sektor publik dan privat demi perkembangan ekonomi nasional. Adapun beberapa tujuan sistem ekonomi campuran antara lain keseimbangan, perencanaan dan mekanisme pasar, tujuan prioritas nasional, kesejahteraan, dan menghindari monopoli pasar. Selanjutnya yakni kebaikan sistem ekonomi pasar dan kelemahan sistem ekonomi kebaikan sistem ekonomi campuran dan kelemahan sistem ekonomi campuran. Kebaikan di sini bebas dalam berusaha kepentingan umum diutamakan daripada kepentingan
kepentingan pribadi. Individu mempunyai hak dalam produksi, walaupun terbatas. Nah, sedangkan kelemahannya, swasta kurang dapat memaksimalkan keuntungan karena tadi terbatas, jadi kurang memaksimalkan keuntungannya. Yang kedua, beban swasta lebih ringan dibandingkan pemerintah. Selanjutnya, kelebihan dari sistem ekonomi campuran dan kekurangan. Yang pertama, mendorong inisiatif pribadi untuk melakukan usaha produksi, baik secara mikro maupun skala industri. Yang kedua, memastikan bahwa pembangunan ekonomi berjalan dengan baik seiring keseimbangan produksi di pasaran. Yang ketiga, produksi dapat dicegah karena partisipasi bersama antara sektor swasta dan publik. Kesejahteraan sosial terjamin dengan dukungan subsidi pada produk-produk pokok seperti listrik, air, dan bahan bakar. Sedangkan kekurangannya di sini, yang pertama, tingkat potensi korupsi terhadap kebijakan ekonomi tinggi. Kekayaan tidak terdistribusikan secara merata, karena peran swasta di banyak sektor sulit diikuti oleh inisiatif usaha mikro. Yang ketiga, keterlibatan negara dalam setiap aspek ekonomi dapat menghambat proses produksi dan pemasaran. Yang terakhir, birokrasi terkait penguasaan sumber daya alam oleh industri swasta cukup rumit dan menghambat berlangsungnya usaha. Nah, berikut adalah contoh ekonomi campuran. Sini saya akan jelaskan salah satunya, yakni bantuan modal UMKM untuk mempercepat waktu. Jadi bantuan modal UMKM yakni untuk mengembangkan usaha kecil dapat mendukung kesejahteraan. Nah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menambah varian produk di pasaran, pemerintah melakukan kebijakan bantuan modal kepada usaha mikro kecil dan menengah lewat bank-bank daerah maupun nasional. Nah, usaha ini dilakukan untuk menguatkan sektor usaha private dalam skala kecil agar dapat bersaing dengan produk-produk dari usaha private berskala besar. Contohnya seperti sebuah usaha rumahan pembuat keripik tempe, aneka rasa mendapat bantuan modal untuk mengembangkan usahanya dan pemerintah membukakan pasar bagi mereka untuk eksplor. Hal ini nantinya diharapkan mampu menyerap tenaga kerja atau privilege di kampung-kampung yang bekerja sebagai karyawan pembuatan tempe serta para petani kedelai yang menjadi penyuplai bahan baku tempe kepada usaha keripik tempe ini. Nah, selanjutnya dengan studi kasus negara kita sekaligus pembahasan yang terakhir. Jadi di sini saya membahasnya referensi dari pakar ekonomi Islam yang meneliti di tahun 2014 langsung di Cina. Jadi saya menyimpulkan dari penjelasan pakar ekonomi Islam tersebut ada 3. Yang pertama, prapasar. Prapasar di sini tentang pemilikan. Jadi semua aset-aset yang tetap yang ada di Cina, bangunan, pabrik, gedung, lahan, rumah, itu semua milik negara. Tidak ada yang milik perorangan. Milik perorangan hanya bertahan sampai 50 tahun. Selebihnya itu milik negara. Itu yang menjadi milik negara adalah aset yang tetap. Sedangkan yang diakui milik individu adalah aset yang bergerak atau aset yang tidak tetap. Seperti contoh motor, mobil. Nah, jadi masyarakat di sana tidak ada yang berlomba-lomba membeli rumah sebanyak-banyaknya, membeli lahan seluas-luasnya, itu tidak ada. Lebih ke membeli mobil, motor, karena itu diakui sebagai hak milik individu. Dan yang kedua yakni pasar. Pasar, kalau bicara aspek produksi, pasar di sini berbicara mengenai aspek produksi, penentuan harga, distribusi. Nah, aspek produksi, penentuan harga, distribusi ini sudah mulai kapitalis. Jadi di Cina itu sistemnya, kalau berdasarkan yang dijelaskan oleh pakar ekonomi ini, komunis, sosialis, dan kapitalis seperti itu. Dan yang komunis sosialis ini sistem politiknya bisa dilihat dari partai. Di sana hanya ada satu partai, yakni Partai Komunis. Nah, sedangkan dilihat dari aspek produksi, penentuan hingga distribusi sudah mulai kapitalis. Jadi pakar di sini menyimpulkan bahwa tidak bisa menganggap
Cina itu sistem ekonominya sosialis atau kapitalis. Seperti itu. Singkat cerita, saya akan menceritakan mengenai awal mula kejayaan menjadi negara adidaya dalam sistem ekonomi Cina. Jadi sebelum Cina itu menjadi negara adidaya dalam sistem ekonomi, Cina itu berawal dari pergantian pemimpinnya. Di mana setelah pergantian pemimpin, di situ pemerintah Cina merombak total sistem-sistem ekonomi di Cina. Singkat cerita, Cina memberikan pinjaman modal kepada Amerika Serikat. Dan Amerika Serikat mau akan hal itu dikarenakan modalnya yang sangat kecil. Suku bunganya yang sangat kecil, sehingga Amerika mau dong, karena dapat bantuan, dibuat usaha, otomatis kan selain dapat keuntungan, juga bunganya kecil. Jadi itu membuat keuntungan yang besar bagi Amerika. Lambat laun makin lama, bunga itu makin bertambah, makin banyak, dan terus impor dari negara Cina. Dan negara Cina itu terkenal dengan harga-harganya yang murah. Nah, jadi sehingga banyak negara-negara Eropa lainnya ikut mengimpor dari Cina. Nah, dari situlah banyak negara yang mengimpor dari Cina dengan harganya yang murah tapi kualitasnya bagus. Nah, dari situ perekonomian Cina semakin terkenal dan semakin banyak peminatnya. Sehingga pada 2014 di sini, hutang negara Amerika Serikat mencapai 1.000 triliun ke Cina. Nah, seperti itu. Nah, hubungannya di sini dengan produksi, penentuan harga, dan distribusi, pemerintah Cina di sini membebaskan, karena di sini sudah dibilang sudah mulai kapitalis, membebaskan usaha swasta untuk mengekspor barang-barangnya ke luar negeri. Karena dibilang sudah mulai kapitalis, berarti ada sedikit kontrol dari pemerintah, yakni mengenai harga. Pemerintah memberikan batas harga, intinya nantinya sekiranya lebih murah, gitu. Sekiranya lebih negara lain tertarik, seperti itu. Jadi Cina ini menurut saya keren sih, karena dengan menurunkan harga, dia bisa tahu atau bisa mendapat keuntungan besar juga meskipun dengan bunga yang rendah, dengan harga yang rendah. Selanjutnya ini pasca pasar. Nah, pasca pasar ini terkait politik perekonomiannya, yakni tetap didominasi oleh negara. Contohnya produk Cina, yakni seperti yang sering diekspor, yakni elektronik seperti handphone, Xiaomi, Oppo, dan Huawei. Selanjutnya, terima kasih. Mungkin cukup ini. Sebelumnya mohon maaf jika ada kekurangan dalam mendefinisikan atau kesalahan dalam mendefinisikan. Sebelum saya minta maaf. Mungkin ini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, itu presentasinya. Wow sekali. Itu coba cerita gimana sih kamu bisa sampai presentasi seperti itu? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu baca di mana? Browsingnya bagaimana? Coba cerita, saya pengen tahu. Di sini saya sering baca mengenai materi yang saya bawakan. Sering baca itu. Sering baca terus mengambil kesimpulan, terus ada semisal ada kata intervensi pemerintah. Nah, itu saya cari apa itu intervensi pemerintah, kemudian dinalar, terus disimpulkan bagaimana cara menyampaikan kata itu atau kalimat itu dengan sebaik mungkin meskipun kurang baik. Tulisan kemudian, apa yang kamu baca? Apa aja tulisannya? Tulisan? Iya, kayak artikel apa yang kamu baca? Kamu baca tadi, untuk penjelasan terakhir tadi, saya melihat video di YouTube mengenai, kan di sini saya kesulitan dalam mencari kasus di Cina dalam kasus ekonomi campuran. Saya bingung gitu. Jadi saya lihat di Google, cuma sekedar mendengarkan,
ya saya pahami dan mungkin saya rasa ini masuk atau cocok pada materi saya sampaikan di sini. Jadi lebih banyak lihat apa ya, kayak kuliah-kuliah di YouTube gitu ya, sudut pandang di YouTube gitu ya. Iya, karena dalam pengolahan bahasanya itu lebih mudah dipahami dan Iya, mudah lebih enak ya. Kalau ya. buku kan bahasanya bahasa profesor gitu kan ya, kadang kayak kita masih nggak ngeh gitu. Tadi saya baca apa gitu ya, nggak nyambung. Oke, itu bagus sekali presentasinya. Bahkan saya nggak mungkin presentasi bisa sebagus itu. Cuman bagian kamu kayak kecampur antara liberalisme dalam politik dan liberalisme dalam ekonomi. Kayaknya itu kecampur, ya kan? Ya, bingung. Itu ada yang kecampur itu kayak yang belum dieksplor itu yang stabilisasi, alokasi dan distribusi. Itu kalau teman-temannya mau tahu itu bisa baca bukunya Ekonomi Pembangunan miliknya Stephen Smith sama Todaro, itu ada peran-peran distribusi. Jadi pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk misalnya mengurangi ketimpangan pendapatan. Nah, kebijakannya itu disebut kebijakan distributif. Kayak pertama satu yang dilakukan oleh pemerintah pada masa Jokowi itu kayak pembagian sertifikat tanah. Jadi tanahnya itu disertifikatkan. Kemudian agar orang-orang yang mengelola tanah itu sudah punya landasan hukum gitu. Itu pembagian sertifikat. Ada itu di Jawa Tengah sama di beberapa daerah yang lain. Itu namanya fungsi distributif. Ada lagi ya fungsi alokasi. Kalau stabilisasi ini kayak kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memperkuat perekonomian ketika perekonomian itu sedang lesu. Kayak fungsi menetapkan suku bunga bank sentral, kemudian fungsi perpajakan, narik pajak, fungsi penetapan regulasi, denda-denda dan lainnya itu adalah fungsi stabilisasi. Terus, alokasi ini yang saya nggak menguasai. Itu masuk, dan yang dijelaskan oleh Kristiono ini peran pemerintah dalam perekonomian secara keseluruhan atau makro. Pertanyaan dari apa yang dipresentasikan Kristiono ini sama Faris adalah peran pemerintah ini sejauh mana peran pemerintah? Lewat liberalisme ekonomi maka peran pemerintah kan minim ya, sebisanya minim mungkin. Sedangkan kalau neoliberalisme peran pemerintah sebisanya adalah cukup dominan, terutama di masa-masa krisis. Di masa-masa ketika perekonomian itu kan ada asasnya ya. Asasnya adalah self-regulating, artinya perekonomian itu mengatur dirinya sendiri, kemudian bisa memulihkan dirinya sendiri gitu loh. Istilahnya kayak self regeneration lah ya. Istilahnya bisa memulihkan, kalau misalnya ekonomi itu krisis, dia bisa pulih dengan sendirinya. Cuma kan kita tidak tahu kapan kemudian kalau kita sudah jatuh krisis, ekonomi itu bisa pulih kembali. Kita tidak tahu berapa bulan kita harus bertahan, berapa bulan kita harus menunggu, berapa tahun kita harus menunggu. Makanya perlu yang ada pemerintah untuk mengintervensi untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Seperti yang dilakukan oleh Presiden Jokowi saat ini. Kepentingan utamanya Presiden Jokowi untuk mempertahankan stabilisasi ekonomi Indonesia adalah bagaimana kita bisa bertahan di tengah pandemi COVID. Jangan sampai banyak rakyatnya yang meninggal. Makanya vaksinasi, kemudian kebijakan untuk bisa bertahan, kebijakan untuk membatasi mobilisasi, itu semua dilakukan oleh Presiden Jokowi. Step yang kedua, phase yang kedua adalah bagaimana perekonomian ini bisa kembali normal, pulih kembali ketika masyarakat sudah divaksin, bagaimana ekonomi ini bisa bergerak kembali. Apa yang harus dilakukan agar pemerintah bisa menyerap tenaga kerja atau agar pemerintah bisa memastikan penyerapan tenaga kerja kembali maksimal atau disebut dengan kondisi full employment. Itu yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau dalam perspektif neoliberalisme, maka pemerintah itu dominan. Kalau sosialisme, pemerintah adalah
aktor utamanya. Jadi dia yang menentukan mau produksi apa, siapa yang memproduksi, bagaimana memproduksinya. Di Cina memang melakukan hal itu. Dan di sana itu tidak ada seorang pun yang memiliki tanah, memang benar gitu, karena tanah dianggap milik negara. Saya nggak ngomong itu baik sih, itu hanya praktis saja gitu. Ketika negara kemudian akan membangun sesuatu, negara tidak terlalu mengurusi hal-hal remeh seperti transaksi-transaksi yang ya itulah ya, transaksi-transaksi yang urusannya remeh, tapi kalau diabaikan itu bisa jadi bola liar gitu loh, atau bola panas dan nggak enak juga. Makanya kalau di Cina itu seperti itu. Tapi itu dapat terjadi karena memang hanya ada satu partai gitu. Tidak ada yang boleh bicara kecuali partai itu. Itu kalau sosialisme, pemerintah adalah aktor utamanya. Yang lainnya harus nurut dengan pemerintah. Bagaimana sumber daya air dikelola, itu pemerintah yang menentukan. Untuk siapa? Pemerintah. Siapa yang mengelola, itu pemerintah yang menunjuk. Itu kalau yang ekonomi, apa tadi? Sosialisme. Ada lagi yang merkantilisme. Merkantilisme ini ontologinya memang berasal dari zaman feodalisme. Feodalisme ketika yang menjadi pelaku, yang menjadi pengelola ekonomi adalah bangsawan. Kemudian berkembang menjadi bangsawan-bangsawan itu terikat dalam suatu kontrak sosial membangun suatu kerajaan. Kerajaan itu menggunakan ekonomi untuk kerajaan itu mengejar kepentingan untuk memperbesar kejayaannya. Salah satu cara untuk memperbesar kejayaannya adalah melakukan perekonomian gitu. Ketika sumber daya alam di negara sendiri, di kerajaan sendiri tidak terlalu cukup, maka dia melakukan invasi keluar. Kemudian masuk pada zaman kolonialisme. Nah, yang paling menarik dari sistem ekonomi merkantilisme ini, dia sudah berevolusi menjadi bentuk yang baru, yang namanya sistem ekonomi kapitalisme. Jadi kalau di merkantilisme itu, seolah-olah gurita ekonominya adalah negara. Tapi setelah dia berevolusi cukup lama, yang menjadi gurita ekonomi adalah perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional membangun yang namanya bisnis-bisnis di berbagai negara, membangun yang namanya itu jaringan bisnis. Dan kadang jaringan bisnis ini kalau di suatu negara bisa terlihat, nampaknya, ini subjektif sekali ya, terlihat, nampaknya subjektif, sangat relatif, cenderung lebih kuat daripada negara itu sendiri. Ini bagi negara-negara yang tidak terlalu mulai kehilangan otonomi ekonominya lah ya. Sehingga mereka itu sangat khawatir jika suatu saat perusahaan ini pergi dari tempat mereka, meninggalkan masalah yakni pengangguran. Dan kalau udah rakyat itu nganggur, hal kecil itu dibesar-besarkan. Kayak demonstrasi kemarin itu. Lanjut loh demonstrasinya sampai sekarang. Yang dosen fakultas ilmu, dosen fisik kayaknya sama, saya lupa itu dosen ekonomi UI apa dosen ekonomi fisik, tapi dia sudah sering banget keluar masuk penjara, namanya Bapak Ade Armando. Bukunya banyak, saya punya semuanya. Dia jadi korban pengeroyokan dong. Kayak pengeroyokan itu kayak random banget. Maksudnya kayak oh yang gonyok kemarin itu Bu ya? Iya, itu dia sampai parah banget, pokoknya dia itu dipukuli, dia sudah kayak ditarget gitu dan kemudian saya nggak yakin itu terjadi secara random. Yang ngeroyokinnya sih random, tapi saya nggak yakin kalau itu random. Jadi dia dikeroyok. Jadi di demonya itu demo anti 3 periode sama demo pro 3 periode itu loh. Bentrokannya itu antara dua kubu itu. Padahal Bapak Presiden Jokowi itu sudah berkali-kali bilang kalau dia enggak ya enggak gitu. Bahkan Pak Jokowi sudah ngasih namanya lampu hijau pemilu 2024 gitu loh. Jadi untuk apa gitu loh? Ini untuk apa ada yang demo pro 3 periode ini? Itu kan jadi kayak gimana gitu loh gitu. Ya. Yang anti 3 periode untuk apa lagi demo gitu.
Tapi ada banyak tuntutan-tuntutan lain sih. Istilahnya latar belakang mereka berdemo itu banyak. Latar belakangnya itu hanya melihat harga-harga sekarang semua naik, inflasi tinggi. Kalau nggak ada perang Ukraina sama Rusia, itu kita cukup menanggung minyak goreng aja yang harganya tinggi. Tapi ketika perang Ukraina-Rusia pecah, negara maju melakukan embargo dan sanksi ekonomi, ini udah mulai kayak mengirim ancaman krisis ke banyak negara. Sri Lanka salah satunya. Sri Lanka itu udah kayak hampir kolaps itu pemerintahannya. Karena rakyatnya demo-demo terus, rakyatnya ngelihat ini harga ini inflasi udah tak tertahankan, nggak bisa dikurangin lagi, nggak bisa dihadapi lagi gitu. Sehingga yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah demo sebesar-besarnya meminta pemerintahan turun. Padahal semua negara mengalami hal yang sama gitu kan. Tapi kan kalau orang-orang yang tahu ya nggak ikut demo gitu. Tapi orang-orang yang nggak tahu-taunya kan cuma ujungnya aja, akhirnya mereka mudah sekali terprovokasi untuk melakukan demonstrasi. Saya nggak mengecam demonstrasinya sih. Cuma saya nggak suka caranya demonstrasi kalau kemudian ada orang menjadi korban gitu kan ya, terus bentrokan. Padahal substansinya apa sih? Jadi ya itu kayaknya di Cina belum ada demo ya. Kita tunggu yang di Cina aja gitu. Karena di Cina itu pemerintahnya rada kuat. Anyway, saya mau mengatakan bahwa sistem merkantilisme itu berevolusi menjadi sistem kapitalisme yang menyebabkan sekarang seolah-olah suatu perusahaan, terutama perusahaan asing, investasi asing, apapun dari luar negeri itu menjadi sangat penting, bahkan lebih penting dari negara itu sendiri. Ada yang seperti itu. Baik negara maju dan negara berkembang juga sama. Mengalami hal yang serupa. Tapi juga kesimpulan penting yang lainnya adalah tidak ada satu negara pun yang kemudian launching, hello perekonomian saya neoliberal, hello perekonomian saya liberal, hello saya perekonomian campuran, hello saya kapitalisme, nggak ada. Jadi penilaian apakah negara itu kemudian masuk ke ekonomi campuran, kapitalisme, neoliberalisme maupun liberalisme itu berasal dari orang-orang, berasal dari pakar-pakar ekonomi, berasal dari saya, berasal dari kalian gitu loh. Tapi kalau misalnya kalian itu duduk sebagai pemerintahan eksekutif, kalian pasti akan menolak. Karena akan membawa konsekuensi yang sangat besar sekali kalau kita mengklaim misalnya perekonomian kita adalah neoliberal. Cina pun sampai sekarang tidak pernah mengklaim dirinya melakukan sistem ekonomi campuran. Tapi para pakar yang mengamati bagaimana perekonomian Cina ini dijalankan, mereka bisa menilai bahwa Cina ngambil kebaikan dari neoliberal dan kebaikan dari sosialisme dan digabungkan bersama-sama. Gitu loh. Dan bagian kekurangan-kekurangannya adalah menurut Cina itu adalah tugas saya untuk mengatasinya. Gitu. Yang penting apa yang baik saat ini itu yang akan saya gunakan. Dan pakar ekonomi menilai bahwa sistem ekonominya di Cina itu dilakukan dengan sosialisme dan liberalisme. Ketika keluar dia liberalisme. Ketika perusahaan dia udah masuk ke suatu negara, membangun jaringan, itu udah neoliberalisme sama kapitalisme. Tapi ketika ke dalam domestiknya, ke dalam negaranya, itu sosialisme. Gitu kalau Cina. Dan Cina itu adalah contoh yang paling mudah kita cerna lah ya. Paling mudah kita temukan, paling mudah kita cerna, informasinya banyak sekali. Kalau Indonesia nggak terlalu banyak sih. Pasti oleh kalian baca buku-buku ekonomi pembangunan karangannya Bapak Sumitro, bapaknya Prabowo itu, terus yang lain-lainnya. Mungkin itu saja sih saya sebagai konklusi dari apa yang sudah disampaikan oleh Kristiono itu bagus sekali. Research-nya bagus, Kristiono, you did a very good job and I'm very proud of you. The same as with Firman sama Dwi Wulandari ya, bagus. Tiga-tiganya bagus. Oke, ada pertanyaan? Terima kasih. Ada, Bu. Apa Firman? Ada pertanyaan, Man? Ada, Bu. Apa? Bu, mohon izin Bu mau bertanya tapi waktunya kurang 8 menit, Bu. Iya, benar kurang 8 menit. Enggak apa-apa, tanya aja. Oh ya, berarti ya, Bu. Ekonomi yang di Cina itu tidak sama dengan ekonomi yang di Jepang ya, Bu ya. Enggak sama. Tapi orangnya sama, Bu. Enggak sama lah, kata siapa orangnya sama? Beda ras itu.
sama-sama Cina maksudnya. Enggak sama. Jepang sama Cina sendiri, Jepang sendiri. Jepang itu Sino. Cina itu Han. Beda. Kongguan. Iya, Kongguan dari. Terus. Iya. Terus. Ya kenapa kebanyakan orang Cina itu memang apa ya, pelit gitu Bu. Memang dari ekonominya sudah diatur segitu mungkin ya Bu. Betul Bang. Enggak, orang Cina itu pelit karena mereka hidupnya susah. Mereka itu mereka itu ya beratus-ratus tahun terpecah-pecah menjadi dinasti-dinasti. Saya nggak tahu ada berapa ratus dinasti di Cina mulai awal itu sampai pokok kamu kalau mau cari di Wikipedia cari tentang momen namanya Warring States, itu ada periode Warring States. Saya tuliskan. Lah itu, hidup mereka itu parah lah. Ketika mereka sedang masuk dalam peperangan antara dinasti-dinasti, Indonesia lagi makmur-makmurnya di bawah kerajaan mulai dari Samudra Pasai, Mojopahit, Kutai, itu makmur-makmurnya Indonesia. Mereka lagi perang dan mereka itu parah lah. Kamu nggak bisa membayangkan kesulitan mereka untuk bisa bertahan hidup. Sama seperti Jepang. Ketika Cina itu dinastinya lagi perang-perang, di Jepang itu klannya yang berperang. Ada banyak klan yang menang itu terakhir itu sekarang klan saya apal Hideyoshi namanya, kemudian Shogun diganti sama pemerintahannya Shogun, habis itu pemerintahannya Meiji. Itu klan semua, klan terakhir semua gitu. Jadi sebelum Jepang maupun Cina saat ini itu mereka itu berperang semuanya, dan ketika mereka lagi berperang itu Indonesia lagi makmur-makmurnya. Indonesia adalah masa paling makmur, masa ketika Indonesia punya armada laut paling kuat seluruh Asia Tenggara, mulai dari sampai ke ini pokoknya, sampai ke Australia sama Selandia Baru, terus ke atas itu sampai ke Vietnam sama Filipina sama Manila lah. Lagi. Jadi orang kalau misalnya berasal dari masa-masa yang sulit, ya susah bagi mereka untuk kemudian untuk tidak pelit karena menganggap hidup saya udah sulit banget gitu. Kok kamu bisa? Artinya bukan pelit ya? Iya, pelit itu berasal dari siapa dia dulu gitu kan. Bukan karena di mana dia berasal. Siapa dia dulu itu nggak beda sama dia asalnya dari mana kemudian pelit. Karena dari Cina dia pelit, makanya Cina sekarang pelit. Enggak. Tidak semua Cina pelit. Sama dengan orang Jawa, tidak semua orang Jawa itu dermawan. Ya kan ada juga yang pelit sama pelitnya. Jadi pelit atau enggak itu dimanapun sama. Tidak tergantung pada ras, suku, agama, ya enggak. Tapi tergantung. Ya, tapi Cina enggak. Cina itu kalau pelit dia nggak akan ngutangin Amerika Serikat dong. Yang nggak Kristiono. Dia adalah yang aneh itu memang antusias sih untuk Cina itu, pola kerjanya itu memang baik gitu Bu. Kayak disiplin gitu lah Bu ya. Untuk mencari uang itu memang kerja keras, memang diancungi jempol gitu ya. Makanya ekonominya di sana itu lebih baik gitu ya. Kemungkinan gitu ya Bu ya. Saya melihatnya orang Cina sama dengan orang Jepang itu hidup untuk dunia. Oh iya, hidup untuk dunia. Hidup untuk dunia. Bukan mereka mau hidup untuk dunia. Jadi mereka menghabiskan energi yang mereka miliki semuanya untuk mendapatkan kesenangan dunia. Mulai dari kekayaan, kejayaan, apapun gitu. Tapi mereka tidak pernah tahu gitu. Hidup sesudah itu tuh seperti apa, mereka tidak pernah tahu. Hanya dengan pikirannya sendiri gitu. Akhirnya orang yang hanya berpikir dia hanya hidup sekali di dunia ini, dia akan cenderung ya seperti orang Cina dan Jepang gitu. Saya ingin mati dalam kehidupan, dalam bekerja. Hah? Jangan sampai lah. Kamu kerja untuk hidup apa hidup untuk kerja sih? Kan kayak gitu. Tapi nggak hanya itu sih, orang Indonesia juga
orangnya rajin-rajin, kalau ada yang rajin tuh udah rajin banget, kalaupun ada yang malas ya ada yang malas banget gitu. Semua itu sama gitu. Iya. Cuma Dari orangnya juga iya ya. sih dari orangnya. Nggak perlu dia Cina, orang Jawa, orang Palu, orang Sulawesi, Papua pun kalau udah pembawaannya dia rajin ya dia akan rajin sekali. Cuma kalau Cina sama Jepang memang agak keterlaluan sih. Saya nggak ngomong keterlaluan, jahat banget saya ngomong keterlaluan. Tapi memang agak berlebihan. Agak berlebihan. Jadi kayak mereka itu mencari kejayaan di dunia, kekayaan di dunia, kesuksesan di dunia karena menganggap, iya seolah-olah mereka akan hidup selamanya gitu. Karena mereka menganggap apa yang pencapaian dia di dunia itu akan dibawa sampai mati, iya kan? Ketika dikuburkan kan semua yang barang-barangnya kan dimasukkan semua sama dia kan, dengan harapan nanti kalau sudah mati itu nanti dibawa ke surga gitu kan. Padahal kalau menurut kita kan enggak. Itu culture sih, itu budaya. Kalau orang Indonesia kan kalau enggak orang Indonesia sih, kalau saya kan enggak ya. Saya punya mobil gitu, terus kemudian saya meninggal mobilnya mau dimasukin juga ke liang lahat. Cukup gitu ya. Itu kan rada enggak logis banget. Iyalah. Itu kalau mobil saya 1, kalau mobil saya 5 terus dimasukin semuanya. Habis itu ada pencuri kuburan gitu kan, mobilnya dikeluarin gitu, diambil. Di Cina kayak gitu banyak. Pencuri kuburan, jadi dia ngambil barang-barang perhiasannya orang mati gitu. Gitu sih. Terus di Cina itu ada pajak juga, Bu. Kan mengenai aset ini kan rumah negara gitu, Bu ya. Negara yang punya gitu. Jadi tidak ada pajak, Bu. Saya nggak tahu soal itu. Yang saya tahu yang nggak ada pajak itu cuma di Uni Emirat Arab, Arab Saudi itu nggak ada pajak. Kalau di Cina kayaknya masih ada, cuma saya bentuknya seperti apa saya nggak tahu. Oh, gitu. Kayak pajak kendaraan masih ada lah ya, tinggal 1 menit. Pajak kendaraan masih ada, tapi kalau properti itu nggak tahu. Kayaknya Kristiono tadi itu lebih paham deh. Kita harus ada sesi dengan Kristiono cerita-cerita. Terus Kristiono bikin video sendiri ceritakan kembali. Kayaknya itu menarik banget. Ini kurang dari 1 menit. Kalau gitu saya mau melakukan penutupan aja ya. Terima kasih buat yang presentasi hari ini tuh bagus banget. Saya suka, saya tercerahkan. Bagus. Terima kasih juga buat yang tanya, fans setia yang selalu tanya ya, Firman. Terima kasih. Saya mau bertanya, Bu ini. Waduh, kamu mau tanya, Jeff? Udah mau bertanya. Udah habis waktunya. Ini koordinatornya ini. Koordinatornya, korlapnya ini ada di kamar. Ya udahlah, saya tutup dulu. Udah 9:30. Gitu kita akan ketemu lagi minggu depan. Pertanyaannya disimpan buat minggu depan ya, Jeffrey. Tumben banget. Kamu rajin nih.